Saudara-saudara, sejarah bangsa kita adalah perjalanan panjang. Sebuah perjalanan yang penuh luka, penuh air mata, penuh penderitaan, tetapi juga penuh makna dan pelajaran berharga. Hari ini saya ingin mengajak kita semua menengok kembali salah satu babak penting dalam sejarah Indonesia. Babak yang sering disebut, tetapi jarang kita resapi secara mendalam. Babak itu adalah pendudukan Jepang dan proses repatriasi atau pemulangan tentara Jepang dari Indonesia setelah mereka kalah perang. Mengapa babak ini penting? Karena di dalamnya kita melihat sebuah ironi sejarah. Jepang datang sebagai penjajah baru setelah Belanda. Mereka membawa penderitaan, kerja paksa, kelaparan, dan kekerasan. Namun di balik luka itu, justru lahir peluang bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan setelah Jepang kalah, proses pemulangan tentaranya menjadi peristiwa besar yang tidak sekadar soal transportasi pulang, melainkan juga soal politik, diplomasi, dan kedaulatan bangsa yang baru lahir. Sejarah bukan hanya cerita masa lalu, sejarah adalah guru. Dari sejarah kita belajar bagaimana bangsa ini ditempa. Dari sejarah kita belajar bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil dari penderitaan, perjuangan, dan kesempatan yang dimanfaatkan dengan cerdas. Mari kita mundur ke tahun 1942. Dunia sedang bergolak oleh Perang Dunia Kedua. Di Asia, Jepang tampil sebagai kekuatan besar. Tentara mereka bergerak cepat, menyerbu satu demi satu wilayah yang dikuasai Barat. Dalam waktu singkat, Hong Kong jatuh, Singapura jatuh, Filipina jatuh, dan akhirnya giliran Hindia Belanda, tanah air kita. Belanda yang berabad-abad menjajah Indonesia, tiba-tiba tidak berdaya. Tentara Jepang bergerak cepat, bagaikan badai. Dalam waktu hanya beberapa minggu, pasukan Belanda yang konon kuat, runtuh tanpa daya. Pada Maret 1942, Belanda resmi menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Bagi sebagian rakyat Indonesia pada saat itu, kejatuhan Belanda disambut dengan sukacita. Mengapa? Karena selama lebih dari 3,5 abad, bangsa kita hidup dalam belenggu kolonialisme Belanda. Penindasan, kerja rodi, diskriminasi, dan kemiskinan menjadi makanan sehari-hari. Maka, ketika Jepang datang membawa propaganda saudara tua dari Asia, banyak rakyat yang menaruh harapan. Jepang datang dengan slogan Asia untuk Asia. Mereka berkata, "Kami bangsa Asia, kami akan membebaskan kalian dari penjajahan bangsa kulit putih." Kata-kata ini manis, menenangkan, dan penuh janji. Bahkan Soekarno sendiri pernah mengatakan bahwa rakyat sempat menyambut Jepang dengan bunga karena membayangkan sebuah harapan baru. Tetapi saudara-saudara, kenyataan segera menampakkan wajah aslinya. Jepang bukan pembebas, Jepang adalah penjajah baru. Mereka datang bukan untuk memberi kemerdekaan, melainkan untuk menguras sumber daya bangsa kita demi kepentingan perang mereka di Pasifik. Bayangkan kehidupan rakyat pada masa itu. Beras yang dulu cukup untuk makan sehari-hari, tiba-tiba disita untuk kepentingan perang. Pakaian seragam tentara Jepang harus dijahit oleh rakyat. Perempuan dipaksa menjadi pekerja paksa atau bahkan dijadikan korban kekerasan. Dan yang paling mengerikan adalah Romusha. Romusha adalah kerja paksa massal. Ratusan ribu rakyat Indonesia, terutama dari Jawa, digiring keluar rumah mereka, dijanjikan pekerjaan dan upah, lalu dikirim ke tempat-tempat jauh, Sumatera, Burma, bahkan hingga ke Kepulauan Pasifik. Saudara-saudara, begitulah awal pendudukan Jepang di Indonesia. Mereka datang dengan janji manis sebagai saudara tua dari Asia, tetapi yang mereka bawa justru penderitaan, kerja paksa, kelaparan, dan kematian. Saudara-saudara, kita telah melihat bagaimana Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Kita juga sudah merasakan pahit getirnya penderitaan rakyat akibat penjajahan baru itu. Sekarang mari kita perdalam lagi satu bagian penting dari cerita ini. Penderitaan para Romusha, dan sekaligus bagaimana di balik represi itu lahir celah-celah perlawanan, pendidikan politik, serta persiapan menuju kemerdekaan. Kata Romusha berasal dari bahasa Jepang, artinya tenaga kerja. Tetapi bagi rakyat Indonesia, kata itu berubah menjadi sinonim dari penderitaan tanpa akhir. Ratusan ribu pemuda dari desa-desa di Jawa direkrut,
atau lebih tepatnya dipaksa, menjadi Romusha. Mereka dijanjikan pekerjaan yang layak, gaji, bahkan kesempatan untuk membela Asia. Tetapi kenyataannya, mereka hanya dijadikan budak untuk membangun proyek-proyek militer Jepang. Bayangkan, rel kereta api sepanjang ratusan kilometer di Burma dan Thailand dibangun dengan keringat Romusha. Jalan raya di Sumatera, lapangan udara di Kalimantan, jembatan di Sulawesi, semuanya berdiri di atas darah rakyat kita. Seorang saksi mata pernah menceritakan, Romusha berangkat dengan pakaian seadanya, membawa bekal sedikit, dan dalam beberapa minggu tubuh mereka sudah kurus kering. Makanan hanya berupa bubur encer dari ubi atau jagung busuk. Obat-obatan nyaris tidak ada. Jika sakit, mereka dibiarkan begitu saja. Jika jatuh, mereka ditendang agar tetap berjalan. Jika mati, mayatnya dibiarkan tergeletak atau dikubur asal-asalan. Dari catatan sejarah, diperkirakan lebih dari 300.000 Romusha tidak pernah kembali. Mereka terkubur jauh di negeri asing. Nama mereka hilang, kisah mereka tenggelam. Tetapi penderitaan itu menjadi luka kolektif bangsa kita, luka yang membekas hingga hari ini. Tidak hanya Romusha, di desa-desa rakyat menderita karena bahan makanan dirampas untuk kepentingan perang. Beras, jagung, bahkan ternak rakyat disita. Di beberapa daerah, kelaparan melanda. Bayangkan seorang ibu yang harus membagi sepotong singkong untuk 3 anaknya. Bayangkan seorang anak kecil yang menangis karena lapar, tetapi tidak ada lagi yang bisa dimakan. Bayangkan desa-desa di Jawa dan Sumatera yang berubah menjadi ladang kesengsaraan. Inilah wajah pendudukan Jepang. Rakyat diperas habis-habisan, tenaga, harta, bahkan nyawa. Selain penderitaan ekonomi, ada pula represi politik. Jepang sangat ketat dalam mengawasi rakyat. Siapapun yang dicurigai menentang akan ditangkap, dipenjara, bahkan dieksekusi. Di kota-kota besar, sensor diberlakukan. Surat kabar harus tunduk pada propaganda Jepang. Lagu kebangsaan Indonesia dilarang dinyanyikan. Bendera merah putih dilarang berkibar. Semua harus tunduk pada bendera matahari terbit. Tetapi, saudara-saudara, sejarah selalu memberi ruang. Di balik represi, justru lahir benih-benih perlawanan dan persiapan menuju kemerdekaan. Untuk mendukung Perang Asia Timur Raya, Jepang membentuk organisasi-organisasi massa dan militer. Tujuannya adalah mobilisasi tenaga rakyat untuk kepentingan perang. Namun tanpa disadari, organisasi-organisasi itu justru menjadi ladang pembibitan bagi nasionalisme Indonesia. Ada Heiho, pasukan pembantu militer Jepang. Ada Keibodan, barisan keamanan sipil. Ada Fujinkai, organisasi perempuan. Ada Seinendan, organisasi pemuda. Dan yang paling terkesan adalah PETA, pembela tanah air. Melalui PETA, ribuan pemuda Indonesia belajar berbaris, memegang senjata, memahami strategi perang, dan mengasah kepemimpinan. Jepang mungkin bermaksud menjadikan mereka sebagai pelindung kepentingan Asia, tetapi bagi bangsa Indonesia, ini adalah universitas militer pertama yang nyata. Dari sinilah lahir para perwira muda yang kelak menjadi tulang punggung Tentara Nasional Indonesia. Kita bisa menyebut nama-nama besar, Sudirman yang kemudian menjadi Panglima Besar TNI, Gatot Subroto, seorang tokoh militer yang disegani, Ahmad Yani yang kelak menjadi pahlawan revolusi. Mereka semua ditempa dalam didikan PETA. Selain organisasi militer, Jepang juga membentuk organisasi politik. Pada 1943, lahirlah Putra, Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin oleh 4 tokoh besar, Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur. Bagi Jepang, Putra adalah alat propaganda. Tetapi bagi bangsa Indonesia, Putra adalah kesempatan emas. Lewat Putra, Soekarno dan Hatta bisa berpidato di depan rakyat, membangkitkan semangat kebangsaan, dan menanamkan ide-ide kemerdekaan. Puncaknya, pada tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Inilah titik balik yang sangat penting. Dalam sidang BPUPKI, Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal tentang Pancasila. Dari sidang itulah lahir dasar negara kita. Dari BPUPKI, lahir gagasan konstitusi, bentuk pemerintahan, dan arah masa depan bangsa. Meskipun dibentuk oleh Jepang, BPUPKI justru menjadi rahim yang melahirkan Republik Indonesia. Setelah BPUPKI,
dibentuk pula PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Melalui PPKI, bangsa ini semakin dekat dengan proklamasi. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso mengumumkan janji Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari. Janji ini samar, tidak ada tanggal pasti, tetapi janji itu memberi harapan dan terutama memberi ruang politik yang semakin terbuka bagi para pemimpin bangsa. Bagi Soekarno, Hatta, dan para tokoh pergerakan, ini adalah kesempatan. Mereka tahu Jepang semakin terdesak. Mereka tahu perang hampir selesai. Maka mereka bersiap mengisi setiap celah yang terbuka, menyiapkan bangsa untuk saat yang paling menentukan. Saudara-saudara, kita telah menyaksikan bagaimana rakyat menderita di bawah Jepang, Romusha, kelaparan, represi. Tetapi kita juga menyaksikan bagaimana dari penderitaan itu lahir kekuatan baru. Pemuda yang ditempa dalam peta, pemimpin yang berpidato lewat putra, dan dasar negara yang dirumuskan dalam BPUPKI. Sejarah mengajarkan satu hal, bahkan di bawah tekanan yang paling berat, selalu ada jalan untuk merdeka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perjalanan sejarah bangsa kita pada masa pendudukan Jepang bukan hanya berisi penderitaan. Ada celah-celah sejarah yang justru menjadi jalan bagi lahirnya cita-cita kemerdekaan. Jepang datang dengan bendera Asia untuk Asia, mengibarkan semboyan saudara tua, tetapi pada akhirnya mereka terdesak oleh kekuatan perang dunia. Dalam situasi itulah, bangsa kita mendapatkan kesempatan emas. Tahun 1944, situasi perang di Asia Pasifik berubah drastis. Amerika Serikat dan Sekutu melancarkan serangan besar-besaran. Jepang kehilangan banyak wilayah strategis, termasuk Filipina. Perang yang semula mereka yakini akan dimenangkan, berubah menjadi mimpi buruk. Dalam kondisi itu, Jepang mulai mencari cara untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Indonesia. Mereka tahu, jika rakyat Indonesia bangkit melawan, Jepang akan semakin kesulitan. Maka pada bulan September 1944, Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan di Parlemen Jepang bahwa Indonesia kelak akan diberi kemerdekaan di kemudian hari. Pengumuman itu bagaikan api kecil yang menyulut harapan bangsa. Meskipun samar, janji itu menjadi pintu. Jepang mungkin mengira itu hanya sekadar alat politik untuk menenangkan rakyat. Tetapi bagi bangsa Indonesia, itu adalah sinyal yang tidak boleh disia-siakan. Sebagai tindak lanjut, Jepang membentuk sebuah badan bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau lebih dikenal dengan singkatan BPUPKI. Badan ini resmi berdiri pada bulan April 1945, dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat, seorang tokoh yang dihormati. BPUPKI beranggotakan lebih dari 60 orang, terdiri dari tokoh-tokoh bangsa. Ada Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, dan banyak lagi. Untuk pertama kalinya, para pemimpin bangsa ini duduk bersama, berbicara bukan lagi tentang perlawanan gerilya, tetapi tentang bagaimana membangun sebuah negara merdeka. Pertemuan pertama BPUPKI diadakan pada bulan Mei 1945. Inilah saat ketika Soekarno menyampaikan pidato monumental yang kelak dikenal dengan nama Lahirnya Pancasila. Dari podium, dengan suara lantang, ia menawarkan 5 prinsip dasar yang bisa menjadi pondasi bangsa. Kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pidato itu mengguncang hati para anggota sidang. Bukan hanya karena keindahan kata-katanya, tetapi karena di dalamnya tersimpan cita-cita persatuan. Di tengah bangsa yang beragam suku, agama, dan budaya, Soekarno menyatukan semuanya dalam 5 sila yang kemudian disepakati sebagai dasar negara. Pancasila. Tentu saja jalan menuju kesepakatan tidaklah mulus. Ada perdebatan sengit mengenai dasar negara. Sebagian kelompok Islam menginginkan negara berdasarkan syariat Islam, sementara kelompok nasionalis menginginkan dasar negara yang lebih netral, agar bisa merangkul semua golongan. Dari sinilah lahir Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, hasil kompromi antara kedua kelompok.
Piagam ini berisi rumusan dasar negara yang salah satunya mencantumkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun perdebatan itu tidak pernah sampai memecah belah persatuan. Semua pihak sadar tujuan utama adalah kemerdekaan dan perbedaan bisa dinegosiasikan. Setelah sidang BPUPKI selesai, Jepang membubarkannya. Sebagai gantinya mereka membentuk badan baru bernama PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 7 Agustus 1945. Jumlah anggotanya lebih sedikit, hanya 21 orang, tetapi terdiri dari tokoh-tokoh utama bangsa. Yang menarik, Jepang saat itu sudah diambang kekalahan. Amerika Serikat baru saja menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan 3 hari kemudian di Nagasaki. Dunia terguncang, Jepang limbung. Tetapi justru di tengah runtuhnya kekuasaan Jepang, bangsa Indonesia berdiri di ambang pintu kemerdekaan. Saudara-saudara, betapa sejarah penuh ironi. Jepang yang datang sebagai penjajah justru karena terdesak membuka jalan bagi bangsa kita untuk mendirikan negara. Tanpa tekanan perang, mungkin janji itu tidak pernah lahir. Tanpa kekalahan Jepang, mungkin BPUPKI tidak pernah ada. Tetapi sejarah berpihak pada bangsa kita. Dari ruang-ruang sidang itulah lahir dasar negara kita, Pancasila. Bukan hadiah dari Jepang, tetapi hasil perenungan, perdebatan, dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Agustus 1945 menjadi bulan yang tak pernah dilupakan dalam sejarah dunia, dan terutama bagi bangsa Indonesia. Dalam hitungan hari, nasib sebuah bangsa berubah total. Dari sebuah negeri terjajah, tiba-tiba kesempatan untuk merdeka terbuka lebar. Tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di atas kota Hiroshima. Ledakan itu meluluh lantakan seluruh kota, menewaskan ratusan ribu orang dalam sekejap. Dunia tercengang. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus, bom kedua menghantam kota Nagasaki. Jepang terpuruk, tidak lagi punya kekuatan untuk melanjutkan perang. Peristiwa ini bukan hanya menjadi tragedi kemanusiaan terbesar, tetapi juga penanda bahwa era kekuasaan Jepang telah berakhir. Tentara Jepang yang selama ini dianggap perkasa, kini tak berdaya menghadapi kekuatan baru yang dikuasai sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito akhirnya mengumumkan melalui siaran radio bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Inilah hari yang menandai secara resmi berakhirnya Perang Dunia Kedua. Bagi bangsa Indonesia, pengumuman itu bagai cahaya terang di tengah kegelapan. Jepang kalah. Artinya, status penjajahan yang mengekang selama 3,5 tahun runtuh bersama kekalahan itu. Tetapi persoalan baru muncul. Siapa yang akan berkuasa di Indonesia setelah Jepang pergi? Sekutu memang berhak mengambil alih, tetapi mereka belum sempat datang. Jepang kalah, tetapi tentaranya masih bercokol di Indonesia. Lebih dari 300.000 pasukan tersebar di berbagai daerah. Mereka menunggu instruksi, tidak lagi memiliki legitimasi, tetapi juga tidak bisa begitu saja hilang. Inilah yang disebut sebagai kekosongan kekuasaan. Masa transisi yang penuh ketegangan, tetapi juga kesempatan emas yang tak boleh terlewatkan. Mendengar kabar kekalahan Jepang, para pemimpin bangsa segera bergerak. Soekarno, Hatta, dan para tokoh lainnya tahu bahwa ini adalah momentum. Tetapi mereka juga menghadapi dilema. Apakah proklamasi harus segera dilakukan atau menunggu kepastian dari pihak Jepang? Di sisi lain, golongan pemuda seperti Sultan Syahrir, Hairul Saleh, Wikana, dan kelompok Menteng 31 mendesak agar proklamasi dilakukan secepat mungkin tanpa menunggu janji Jepang. Mereka khawatir jika terlalu lama menunggu, sekutu akan keburu datang dan mengembalikan Indonesia ke tangan Belanda. Terjadilah perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua lebih berhati-hati mengingat mereka masih mempertimbangkan faktor keamanan. Sementara golongan muda berapi-api mendesak agar kesempatan tidak terlewatkan. Saudara-saudara, mari kita bayangkan suasana saat itu. Jepang resmi menyerah
tetapi tentaranya masih ada di sini. Mereka tidak boleh menyerahkan kekuasaan kepada pihak manapun selain sekutu, sesuai perjanjian. Tetapi di sisi lain, rakyat Indonesia mulai bergerak. Kantor-kantor pemerintahan lumpuh, berita simpang siur, jalanan dipenuhi desas-desus. Di satu sisi ada rasa lega karena Jepang kalah. Di sisi lain ada rasa tegang karena situasi serba tak pasti. Sejarawan menyebut periode ini sebagai vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Dan dalam sejarah, kekosongan seperti ini adalah momen langka, momen emas yang menentukan arah bangsa. Kabar menyerahnya Jepang menyebar cepat, terutama di Jakarta. Para pemuda tidak mau menunggu lebih lama. Mereka mendatangi Soekarno dan Hatta, mendesak agar proklamasi dilakukan segera, bahkan jika perlu malam itu juga. Ketegangan memuncak pada peristiwa Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945. Ketika golongan pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke sebuah rumah di Rengas Dengklok, Karawang. Tujuannya jelas, mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Peristiwa ini menandai betapa seriusnya pertarungan ide dan strategi. Para pemuda tidak ingin kemerdekaan bangsa ini dianggap hadiah dari Jepang. Mereka ingin Indonesia merdeka atas perjuangannya sendiri. Saudara-saudara, kekalahan Jepang bukan hanya akhir dari sebuah perang, tetapi juga awal dari lahirnya bangsa kita. Kekosongan kekuasaan yang terjadi setelah 15 Agustus adalah ruang hampa yang bisa saja diisi oleh siapapun. Jika bangsa kita lamban, Belanda bisa kembali. Jika bangsa kita ragu, sekutu bisa mengambil alih. Tetapi karena bangsa kita berani, maka ruang kosong itu diisi dengan proklamasi kemerdekaan. Saudara-saudara, tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari yang mengubah nasib bangsa Indonesia untuk selamanya. Hari itu, di sebuah rumah sederhana milik Laksamana Maeda di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sejarah besar ditulis dengan tinta keberanian. Malam 16 Agustus, setelah Soekarno dan Hatta kembali dari Rengas Dengklok, mereka bertemu dengan tokoh-tokoh penting, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, dan Sukarni. Diskusi berlangsung panas namun penuh semangat. Semua sepakat, proklamasi harus dilakukan esok hari. Di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia, perumusan teks proklamasi disusun. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo duduk bersama. Dengan singkat, padat, dan penuh makna, lahirlah kalimat yang menggetarkan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Teks itu diketik oleh Sayuti Melik, ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Inilah dokumen yang menjadi dasar berdirinya negara kita. Pagi hari 17 Agustus 1945, halaman rumah Pegangsaan Timur 56 dipenuhi oleh tokoh dan rakyat yang hadir. Tidak ada panggung megah, tidak ada pasukan resmi, tidak ada protokol mewah. Hanya selembar kain merah putih yang dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno, yang siap dikibarkan. Dengan suara mantap, Soekarno membacakan teks proklamasi. Hening menyelimuti suasana. Setiap kata menembus hati. Setelah itu bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud, diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama. Itulah momen ketika bangsa Indonesia lahir secara resmi. Dari rumah sederhana itu, gema kemerdekaan menjalar ke seluruh Nusantara. Namun, saudara-saudara, jangan kita bayangkan bahwa setelah proklamasi, segalanya langsung aman. Faktanya, tentara Jepang masih ada di mana-mana. Mereka belum pulang, bahkan jumlahnya masih lebih dari 300.000 pasukan. Secara resmi, tentara Jepang masih memegang senjata dan masih bertugas menjaga status quo sampai sekutu datang. Mereka dilarang menyerahkan kekuasaan kepada pihak lain. Artinya bagi Jepang, proklamasi Indonesia adalah sesuatu yang tidak boleh mereka akui secara terbuka. Di banyak tempat, tentara Jepang masih melakukan patroli, masih menduduki barak-barak, dan masih menjaga gudang senjata. Situasi ini membuat proklamasi terasa penuh risiko. Bagaimana jika Jepang marah? Bagaimana jika mereka menggunakan kekerasan untuk menghentikan gerakan ini? Tetapi keberanian rakyat Indonesia lebih besar daripada rasa takut itu.
Proklamasi sudah dikumandangkan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Reaksi Jepang terhadap proklamasi beragam. Ada sebagian perwira yang bersikap keras, mencoba membatasi pergerakan pemuda. Tetapi ada juga yang diam, bahkan diam-diam membantu. Laksamana Maeda misalnya, dengan berani memberikan rumahnya sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi. Ada pula tentara Jepang yang simpati, menutup mata ketika rakyat mulai mengambil alih kantor pemerintahan. Namun secara umum, Jepang berusaha netral. Mereka tidak secara resmi mendukung proklamasi, tetapi juga tidak melakukan penindasan besar-besaran. Mereka tahu perang sudah selesai dan tugas mereka hanya menjaga keadaan sampai sekutu datang. Meskipun di Jakarta proklamasi berjalan lancar, di beberapa daerah situasi tidak selalu sama. Ada tempat-tempat di mana tentara Jepang masih menolak mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga terjadi bentrokan dengan rakyat. Di Surabaya, Semarang, dan Bandung, pemuda-pemuda berani melucuti senjata Jepang meskipun nyawa jadi taruhan. Di beberapa wilayah, perlawanan rakyat terhadap Jepang justru menjadi awal dari pertempuran besar melawan sekutu kelak. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, satu pertanyaan besar segera muncul di benak para pemuda. Dengan apa kita mempertahankan kemerdekaan ini? Indonesia baru saja lahir. Bendera merah putih sudah berkibar. Tetapi jangan lupa, republik ini masih rapuh. Ia baru saja berdiri di atas tanah yang penuh luka, dengan rakyat yang sebagian besar tidak bersenjata. Sementara itu, tentara Jepang masih bercokol dengan persenjataan lengkap. Senapan-senapan mesin, granat, meriam ringan, bahkan kendaraan militer. Semuanya berada di tangan pasukan yang baru saja kalah perang, tetapi jumlahnya masih ratusan ribu. Disinilah dilema besar muncul. Rakyat Indonesia sangat membenci Jepang. Ingatan tentang kerja paksa Romusha, kelaparan, penyiksaan, dan kekejaman mereka masih segar. Tetapi, di saat yang sama, rakyat Indonesia sadar, senjata Jepang adalah kunci untuk mempertahankan kemerdekaan. Tanpa senjata, bagaimana menghadapi Belanda jika mereka datang kembali bersama sekutu? Tanpa senjata, bagaimana menjaga keamanan kota-kota besar? Tanpa senjata, bagaimana tentara keamanan rakyat bisa terbentuk? Maka para pemuda mengambil keputusan berani, mereka harus merebut senjata dari Jepang, meskipun nyawa taruhannya. Di Jakarta, ketegangan terjadi segera setelah proklamasi. Pemuda-pemuda mendatangi markas Jepang, menuntut agar senjata diserahkan. Namun perwira Jepang menolak, dengan alasan mereka hanya boleh menyerahkan senjata kepada sekutu. Adu mulut sering terjadi. Pemuda berteriak dengan lantang, sementara tentara Jepang tetap waspada dengan senapan terkokang. Dalam suasana tegang seperti itu, bentrokan mudah sekali pecah. Namun tidak semua Jepang bersikap keras. Ada pula perwira yang diam-diam bersimpati, menyerahkan sebagian senjata secara sembunyi-sembunyi. Mereka tahu, bangsa Indonesia punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Di Surabaya, situasi bahkan lebih panas. Pemuda Surabaya terkenal berani, dan mereka tidak segan-segan melucuti tentara Jepang. Gudang senjata Jepang di Don Bosco dan Morok Rembangan menjadi sasaran utama. Pemuda berbondong-bondong mendatangi barak Jepang. Awalnya terjadi perundingan, tetapi ketika Jepang menolak, pecahlah baku tembak. Pertempuran terjadi di berbagai sudut kota. Banyak pemuda gugur, tetapi banyak pula senjata berhasil direbut. Senjata inilah yang kemudian dipakai dalam pertempuran besar melawan sekutu pada 10 November 1945. Di Bandung, perebutan senjata juga penuh ketegangan. Pemuda dan barisan rakyat mengepung markas Jepang. Perundingan berlangsung alot, kadang diwarnai ancaman, kadang dengan cara diplomasi. Akhirnya sebagian senjata bisa diserahkan. Namun ketegangan tetap berlangsung hingga akhirnya Bandung menjadi saksi peristiwa heroik Bandung, Lautan Api pada Maret 1946, ketika rakyat lebih rela membakar kotanya daripada menyerah kepada Belanda. Senjata-senjata Jepang yang direbut sebelumnya berperan besar dalam perlawanan itu. Di Yogyakarta, Semarang, Medan, Makassar, hingga Balikpapan, pola yang sama berulang. Pemuda mendatangi markas Jepang menuntut senjata. Ada yang berhasil secara damai, ada pula yang harus dengan pertumpahan darah.
Di Semarang, perebutan senjata memicu pertempuran 5 hari pada Oktober 1945. Ketika pemuda bersama dokter dan perawat RS Jigini berjuang melawan pasukan Jepang yang menolak menyerah. Di Medan, pemuda juga berebut senjata yang kemudian menjadi bekal dalam pertempuran Medan Area melawan Belanda. Di Makassar dan Kalimantan, perebutan senjata tidak kalah sengit. Semua ini menunjukkan bahwa dimanapun, rakyat Indonesia menyadari satu hal. Kemerdekaan hanya bisa bertahan jika ada senjata di tangan rakyat. Saudara-saudara, menarik untuk dicatat bahwa tidak semua tentara Jepang bersikap keras. Ada yang secara diam-diam membantu. Beberapa perwira menyerahkan senjata kepada pemuda dengan alasan mereka tidak ingin melawan arus sejarah. Ada pula yang bahkan melatih pemuda Indonesia sebelum dipulangkan, karena mereka tahu bangsa ini akan menghadapi ujian berat melawan Belanda. Kisah ini menjadi bukti bahwa bahkan di tengah kekalahan, ada sisi kemanusiaan yang muncul dari sebagian tentara Jepang. Saudara-saudara, perebutan senjata dari tangan Jepang adalah babak penting dalam revolusi kita. Tanpa keberanian para pemuda, tanpa tekad untuk mengambil risiko, mungkin republik ini tidak punya kekuatan untuk menghadapi Belanda. Senjata-senjata itu adalah warisan pahit dari penjajahan, tetapi justru menjadi bekal perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Inilah dilema sejarah. Jepang datang sebagai penjajah, tetapi senjatanya menjadi pelindung republik yang baru lahir. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, suasana tanah air bukannya tenang, melainkan justru semakin genting. Republik baru lahir, tetapi di bumi Nusantara masih bercokol lebih dari 300.000 tentara Jepang. Pertanyaan besar segera muncul, siapa yang akan mengurus pasukan Jepang ini? Bagaimana mereka dipulangkan? Dan yang lebih penting, apakah kedaulatan Indonesia yang baru saja diproklamasikan akan diakui oleh dunia internasional? Jawabannya datang dari sekutu, pemenang Perang Dunia Kedua. Sesuai dengan hasil konferensi Potsdam, wilayah Hindia Belanda atau Indonesia ditetapkan sebagai tanggung jawab sekutu di bawah Komando Asia Tenggara. Inggris ditugaskan memimpin operasi ini melalui badan bernama AFNAE, Allied Forces Netherlands East Indies. Tugas AFNAE di Indonesia jelas, menerima penyerahan resmi dari Jepang, membebaskan tawanan perang dan interniran sipil, mengatur repatriasi, yaitu pemulangan tentara Jepang ke negeri asalnya. Namun sekutu tidak datang sendirian. Bersama mereka ikut pula NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yaitu administrasi sipil Belanda yang ingin kembali menegakkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Inilah yang membuat situasi semakin rumit. Bagi bangsa Indonesia, kedatangan NICA bukanlah kabar baik, melainkan ancaman nyata. Karena itu berarti Belanda berniat menjajah kembali. Saudara-saudara, bayangkan perasaan rakyat ketika melihat kapal-kapal besar sekutu merapat di pelabuhan. Dari jauh tampak serdadu Inggris dengan seragam rapi. Tetapi di belakang mereka berdiri orang-orang Belanda dengan penuh percaya diri, seolah-olah tanah ini masih milik mereka. Kehadiran NICA menimbulkan kemarahan. Rakyat Indonesia baru saja menyatakan merdeka, baru saja mengibarkan merah putih, dan kini harus menghadapi kenyataan. Penjajah lama hendak kembali. Tentara Jepang berada dalam posisi serba salah. Mereka kalah perang, sudah tidak punya kuasa politik, tetapi secara militer mereka masih memiliki senjata dan jumlah yang besar. Tokyo sudah mengeluarkan perintah jelas. Tentara Jepang dilarang ikut campur dalam urusan politik lokal dan harus menunggu instruksi sekutu. Artinya, Jepang tidak boleh membantu republik secara resmi, tetapi juga tidak boleh menyerang rakyat. Situasi ini menciptakan ketegangan di berbagai daerah. Di satu sisi, pemuda mendesak agar senjata diserahkan kepada rakyat. Di sisi lain, Jepang menolak karena takut melanggar perintah sekutu. Setelah sekutu mendarat, proses repatriasi atau pemulangan tentara Jepang mulai diatur. Namun ini bukan pekerjaan mudah. Bayangkan, ada lebih dari 300.000 tentara Jepang tersebar di seluruh Nusantara, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku. Mereka harus dikumpulkan, didata,
dipindahkan, lalu diangkut dengan kapal laut menuju pelabuhan di Jepang seperti Yokohama atau Sasebo. Logistiknya luar biasa rumit. Transportasi terbatas, kapal-kapal besar masih digunakan untuk operasi militer di tempat lain, dan keamanan di Indonesia sendiri belum stabil. Di tengah kondisi itu, pemerintah Republik Indonesia menunjukkan kebijaksanaan. Dibentuklah Panitia Urusan Pengangkutan Jepang, POPDA. Panitia ini bertugas membantu sekutu dalam proses pemulangan tentara Jepang. POPDA mengatur jalur transportasi darat dan kereta api, mengordinasikan pemindahan tentara Jepang dari barak-barak ke pelabuhan, hingga memastikan mereka naik ke kapal repatriasi. Disinilah Republik belajar pengalaman berharga, mengelola urusan internasional yang melibatkan negara besar, tentara asing, dan logistik raksasa. Namun saudara-saudara, proses repatriasi ini bukan sekadar soal logistik, ia juga syarat dilema politik. Di satu sisi, rakyat Indonesia lega karena tentara Jepang yang pernah menjajah kini dipulangkan. Tetapi di sisi lain, setiap kali kapal Jepang berangkat, kapal-kapal Belanda justru semakin leluasa masuk bersama Nika. Dengan kata lain, repatriasi Jepang menjadi pisau bermata dua. Ia menghapus satu penjajah, tetapi sekaligus membuka jalan bagi penjajah lama untuk kembali. Saudara-saudara, inilah wajah sejarah yang seringkali penuh paradoks. Jepang pergi, Belanda datang. Rakyat berharap merdeka, tetapi yang datang adalah ujian baru. Namun di tengah segala kesulitan itu, Republik menunjukkan bahwa ia bukan negara boneka. Dengan POPDA, dengan keterlibatan langsung dalam repatriasi, bangsa Indonesia membuktikan kepada dunia bahwa kita mampu mengurus persoalan besar, bahkan yang menyangkut tentara asing dalam jumlah ratusan ribu. Setelah kedatangan sekutu di Indonesia, tanggung jawab besar menanti, memulangkan lebih dari 300.000 tentara Jepang yang masih bercokol di tanah air. Mereka tersebar dari Jawa hingga Maluku, dari Sumatera hingga Kalimantan. Mereka masih lengkap dengan seragam, barak, dan persenjataan, meskipun tidak lagi berdaulat. Untuk itulah dibentuk Panitia Urusan Pengangkutan Jepang, POPDA, oleh pemerintah Republik Indonesia. POPDA bukan sekadar panitia administratif. Ia adalah simbol bahwa Republik yang baru lahir sanggup mengelola persoalan internasional yang pelik. Tentara Jepang tidak bisa langsung dipulangkan sekaligus. Mereka harus dikumpulkan di beberapa titik utama. Beberapa di antaranya, Jakarta, Pelabuhan Tanjung Priok menjadi titik terbesar pemulangan. Ribuan tentara Jepang dari Jawa Barat, bahkan sebagian dari Sumatera, dikumpulkan di sini. Semarang dan Cirebon menjadi jalur transit sebelum mereka digiring ke pelabuhan. Surabaya, pelabuhan penting di Jawa Timur yang menampung ribuan pasukan Jepang sebelum dikapalkan. Medan untuk wilayah Sumatera bagian utara, terutama Aceh dan sekitarnya. Makassar menjadi pusat pemulangan untuk tentara Jepang dari wilayah Indonesia Timur. Bayangkan saudara-saudara, bagaimana ratusan ribu orang harus digerakkan. Dari barak-barak, mereka berjalan beriringan, kadang menggunakan truk, kadang naik kereta api. Dengan demikian saudara-saudara, pemulangan tentara Jepang dari Indonesia dimulai segera setelah kekalahan mereka pada Agustus 1945. Gelombang besar repatriasi berlangsung pada 1946 hingga 1947. Namun proses itu tidak selesai seketika. Sebagian baru benar-benar kembali ke tanah airnya pada akhir 1940-an hingga awal 1950-an, terutama mereka yang sempat ditahan karena kasus kejahatan perang. Bagi rakyat Indonesia, pemandangan rombongan tentara Jepang yang berjalan menuju pelabuhan adalah peristiwa yang campur aduk. Ada sorak lega sebab penjajah yang pernah menindas kini angkat kaki dari bumi pertiwi. Namun ada pula rasa getir karena semua orang tahu kosongnya kekuasaan Jepang berarti membuka jalan kembalinya Belanda bersama sekutu. Kapal-kapal besar yang berlabuh di pelabuhan menjadi saksi bisu perpindahan manusia dalam jumlah masif. Dari sanalah tentara Jepang berangkat menuju Yokohama, Sasebo, atau Kure. Walau kalah perang, mereka tetap menunjukkan disiplin, berbaris rapi, membawa barang seadanya, menaati perintah hingga langkah terakhir meninggalkan Indonesia. Namun disiplin itu tidak menghapus luka yang ditinggalkan. Rakyat tetap menyimpan kenangan pahit.
kerja paksa, Romusha, dan kelaparan besar yang terjadi di masa pendudukan. Saudara-saudara, bayangkan suasana di dermaga. Ribuan tentara Jepang berbaris menaiki kapal, sementara rakyat menyaksikan dari tepi pelabuhan. Ada yang bersorak gembira, ada yang mencibir, ada yang terdiam dengan mata berkaca-kaca. Karena di antara mereka ada yang pernah membantu pemuda, ada yang memberi jalan bagi perjuangan, bahkan ada yang jatuh cinta pada tanah Jawa. Tak sedikit pula tentara Jepang yang meneteskan air mata, sadar bahwa mereka bukan hanya pulang, tetapi juga meninggalkan sejarah yang penuh luka dan kenangan. Sesungguhnya, proses repatriasi tentara Jepang bukan sekadar urusan logistik. Ia adalah panggung besar di mana bangsa Indonesia menunjukkan diri. Bukan hanya mampu meneriakan kemerdekaan, tetapi juga sanggup menghadapi kenyataan sejarah yang pelik. Dan ketika kapal-kapal Jepang itu berlayar meninggalkan pelabuhan, lembaran baru sejarah pun terbuka. Perjuangan bangsa Indonesia menghadapi kembalinya Belanda bersama sekutu. Saudara-saudara, disinilah satu bab berakhir dan bab berikutnya dimulai. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.